Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya di sini akan sebagai perwakilan pertama yang akan membuat rancangan. Nama perusahaan kami kebetulan adalah WiSecure dan moto kami adalah keamanan terpercaya. Oke, kalau mau kalian bisa melihat websitenya ada di www.wisecure.com dan ini bisa kontak personnya. Kita lihat dulu sejarah tentang perusahaan kami. WiSecure ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang cyber security yang sudah sering membantu berbagai kalangan perusahaan, baik dari startup, terus ada pemerintah, bahkan sampai ke lembaga pendidikan. Nah, yang mengalami kerusakan data atau tentang cyber security lah. Terus di WiSecure ini telah membantu perusahaan internasional dan juga bisa lokal dalam membeli rancangan dan layanan jasa keamanan yang sukses membeli sistem keamanan perusahaan tersebut. Oke, kantor pusat kami itu ada di Cimahi kebetulan, dan mereka perusahaan kami itu memperkerjakan 40 orang. Semua anggota stafnya itu memiliki ID card karyawan untuk memasuki gedung. Jadi tidak sembarangan yang bisa masuk gedung kami, dan memiliki smartphone dan laptop perusahaan. Sampai staf telah menerima email yang melaksanakan cara-cara yang harus dilakukan untuk keamanan dunia maya. Jadi memang sudah terencana. Oke, di sini kami beranggotakan 4 orang. Di sini saya sendiri adalah nama saya Bakti Yuda Wiradika Utama dengan NIM 341121052. Spesialisnya security analyst. Lalu di tim kedua adalah ada Farhan Fadila dengan NIM 341101049. Di sini spesialisnya dia adalah security architect. Nah, yang selanjutnya ada Hibatullah Muzaffar Ma'ruf A. Nah, dengan NIM-nya 34112011053. Di sini dia spesialisnya adalah security engineer. Yang terakhir anggota tim kami yaitu ada Ria Andriani dengan NIM 34112011133. Nah, di sini dia itu spesialisnya konsultan cyber security. Nah, sebelum itu kami mau memberitahu apa sih itu resiko dunia maya yang ada di charter ini. Kepada saudara Farhan Badila dipersilahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya awali dulu ya presentasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, limpahkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada para tabiinnya, kepada para keluarganya, dan juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai phishing. Apa yang dimaksud dengan phishing? Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengkelabui korban. Umumnya, aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial yang lain, seperti mengirimi link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya adalah mencuri data penting seperti data penting korban, seperti identitas diri, seperti password, seperti kode PIN, dan juga kode OTP. Pada keuangan seperti mobile m-banking dan juga internet m-banking, pay letter, dompet digital, hingga kartu kredit. Lalu ada juga serangan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer,
tapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware tersebut dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya yaitu specialist worker. Yang pertama ada konsultan cyber security. Konsultan cyber security merupakan orang yang berprofesi sebagai konsultan cyber security yang mampu memberikan solusi atas ancaman keamanan cyber. Keamanan cyber merupakan kebutuhan dari setiap perusahaan yang terkoneksi ke internet, mengingat hampir semua perusahaan menyimpan data-data penting mereka. Untuk meminimalisir serangan cyber yang bisa menyerang sistem atau jaringan kapan saja, dibutuhkanlah profesi cyber security konsultan. Tugas konsultan cyber security yaitu 1. Untuk menemukan cara yang paling efisien untuk melindungi sistem jaringan, perangkat lunak, data, dan sistem informasi dari segala potensi serangan. Yang kedua, untuk menerapkan pengujian kerentanan, analisis ancaman, dan pemeriksaan keamanan. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang kriteria keamanan cyber, sistem keamanan, dan prosedur validasi. Yang keempat, untuk berhasil mengelola pertemuan dengan Departemen TI untuk memperbaiki masalah keamanan internet tertentu. Yang kelima, untuk menyelidiki dan memberikan solusi keamanan menggunakan kriteria analisis standar bisnis. Yang keenam, untuk memberikan pengawasan dan bimbingan profesional kepada tim keamanan. Yang ketujuh, untuk memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, security engineer. Insinyur keamanan menjaga keamanan data sensitif dari pelanggaran, penyadapan, dan kebocoran. Para profesional ini melindungi data organisasi, reputasi, dan keuangan dengan mengamankan informasi klien, catatan keuangan, dan informasi rahasia lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, mereka biasanya bekerja dengan tim profesional keamanan cyber lainnya, termasuk penguji penetrasi, analis keamanan, dan manajer teknologi. Tugas security engineering. Yang pertama, menciptakan cara baru untuk memberikan keamanan jaringan dan pengujian penetrasi jaringan. Yang kedua, melakukan konfigurasi firewall di seluruh jaringan. Yang ketiga, melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasikan kerentanan. Dan yang terakhir, yang keempat, menulis skrip otomatis yang mengidentifikasikan masalah jaringan secara teratur. Oke, sekarang ini adalah bagian saya, yaitu adalah security analyst. Nah, orang-orang yang berada di posisi security analyst ini bertugas untuk mendeteksi serta mencegah ancaman cyber terhadap perusahaan. Nah, termasuk diantaranya adalah perencanaan, terus ada implementasi, ada analisis risiko, audit internal dan eksternal, hingga koordinasi rencana keamanan dengan pihak ketiga. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya ini untuk merancang, melaksanakan, mengupgrade, atau memantau langkah-langkah keamanan untuk melindungi jaringan komputer dan informasi dalam sebuah perusahaan atau institusi. Itu tugas pertama. Yang kedua itu memastikan kontrol keamanan dan kerahasiaan file digital dan infrastruktur elektronik vital perusahaan. Selanjutnya, melakukan langkah-langkah dan prosedur preventif dan juga secara proaktif menanggapi pelanggaran keamanan komputer dan virus dalam jaringan. Tugas keempatnya itu mengenkripsi transmisi data, mengimplementasikan firewall untuk menyembunyikan informasi rahasia yang sedang dikirim agar tidak terdeteksi dari luar.
Nah, yang terakhir adalah mengembangkan rencana untuk melindungi file komputer terhadap modifikasi baik disengaja maupun tidak disengaja, perusahaan atau penyingkapan, dan untuk memenuhi kebutuhan darurat pengolahan data. Baik, untuk Security Architect akan dibacakan oleh saya. Security Architect adalah bagian yang bertugas mengimplementasikan dan mengawasi keamanan jaringan komputer perusahaan. Tanggung jawab pekerjaan ini adalah mendesain, meriset hingga mengembangkan arsitektur keamanan perusahaan. Tugas Security Architect antara lain yang pertama adalah menciptakan cara baru untuk memberikan keamanan jaringan dan pengujian penetrasi jaringan. Yang kedua ada melakukan konfigurasi firewall di seluruh jaringan. Yang ketiga ada melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan. Lalu yang keempat ada menulis skrip otomatisasi yang mengidentifikasi masalah jaringan secara teratur. Selanjutnya yaitu developer software security. Sesuai dengan namanya, mereka bertanggung jawab dalam mengembangkan software keamanan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perusahaan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan serta pengujian perangkat lunak yang telah dirancang. Tugas developer software security yaitu 1. Melakukan penelitian terkait perkembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang kedua, membuat dan membangun perangkat lunak berdasarkan arah software engineering. Yang ketiga, melakukan perancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pengguna dan visi perusahaan. Demikian rancangan ini kami ajukan. Saya harap pihak charter berkenan menjadikan tim saya menjadi konsultan keamanan cyber perusahaan Anda. Dikarenakan tim ini beranggotakan para individu yang profesional dalam menjalankan tugas-tugas yang jadi keamanan dan kenyamanan akan sesuai dengan apa yang diharapkan pihak charter. Anda bisa menghubungi kontak person yang sudah dilampirkan. Besar harapan kami untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak Anda. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada beberapa resiko yang ada di perusahaan charter bagi kami. Apa yang kami lihat yaitu, jadi resiko terbesar yang akan dialami oleh perusahaan charter ini adalah ancaman cyber yang bersifat minor. Hal ini akan menyebabkan keamanan di dalam charter ini akan terganggu atau akan bisa rusak. Oleh karena itu dampaknya bisa bermacam-macam. Mulai dari kebocoran data, hilangnya data, bahkan bisa servernya down. Jadi, rencana kami dalam membantu perusahaan ini adalah dengan adanya anggota yang memiliki kemampuan di bidang cyber security, tim kami bisa membantu perusahaan ini dalam hal keamanan seperti merancang dan menerapkan sistem keamanan yang tadi sudah rusak, yang fungsinya untuk melindungi perusahaan ini dari segala macam ancaman cyber. Nah, hal ini akan menjadikan resiko tadi yang dialami perusahaan ini berkurang atau bahkan mungkin bisa menghilang. Oke, seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampai ke kelompok kami yang sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.